Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fitri Anissa Pujianti, Syarah Annisa, Anggi Putriyani, dan Putri Haryati Hashim izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penelitian meta-analisis. Definisi meta-analisis. Menurut ahli Sucipto tahun 1995, mengartikan meta-analisis sebagai salah satu upaya untuk merangkum berbagai hasil penelitian secara kuantitatif. Dengan kata lain, meta-analisis ini sebagai suatu teknik yang ditunjukkan untuk menganalisis kembali hasil-hasil penelitian yang diolah secara statistik berdasarkan pengumpulan data primer. Selanjutnya, menurut Ugianto tahun 2004 berpendapat bahwa meta-analisis ini merupakan studi dengan cara menganalisis data yang berasal dari studi primer. Hasil analisis studi primer ini dipakai sebagai dasar untuk menerima atau mendukung hipotesis dan dapat pula digunakan untuk menolak atau menggugurkan hipotesis yang diajukan oleh beberapa peneliti. Maka, meta-analisis merupakan suatu teknik statistika yang menggabungkan hasil dua atau lebih penelitian sejenis sehingga diperoleh paduan data secara kuantitatif. Dilihat dari prosesnya, meta-analisis ini merupakan suatu studi observasional retrospektif yang artinya peneliti membuat rekapitulasi data tanpa melakukan manipulasi eksperimen. Meta-analisis ini tidak fokus pada kesimpulan yang didapat pada berbagai studi, melainkan fokus pada data, seperti melakukan operasi pada variabel-variabel, besarnya ukuran efek, dan ukuran sampel. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menyelesaikan ketidakpastian hasil laporan. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang belum dikaji. Yang ketiga, untuk memperoleh estimasi effect size, seberapa kuat atau seberapa besar perbedaan antar variabel di tiap penelitiannya. Yang keempat, untuk menemukan konsistensi atau ketidakkonsistenan suatu penelitian yang sejenis. Yang kelima, melakukan kontrol terhadap variabel yang berpotensi mengacaukan agar tidak mengganggu hubungan atau perbedaan dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Terakhir, melakukan inferensi dari data dalam sampel ke populasi, baik dengan uji hipotesis nilai P maupun estimasi atau interval kepercayaan. Baik, selanjutnya langkah-langkah penelitian meta-analisis. Menurut De Koster tahun 2009, secara umum langkah-langkah penelitian meta-analisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik penelitian dan mempelajarinya. Yang kedua, mencari topik dan mengumpulkannya dari berbagai penelitian dengan topik yang telah ditentukan dan melakukan penyeleksian. Untuk mencari literatur penelitian dapat dilakukan dengan cara manual atau bisa melalui situs-situs internet. Yang ketiga, melakukan perhitungan terhadap effect size dengan metode yang ada dalam meta-analisis dan melakukan uji hipotesis terhadap effect size. Yang keempat, mengidentifikasi ada atau tidak adanya heterogenitas effect size dalam model pada tahap ini. Jika teridentifikasi adanya heterogenitas effect size, maka lanjut ke langkah 5. Namun, jika tidak teridentifikasi adanya heterogenitas effect size, maka menuju ke langkah 6. Yang kelima, menganalisis variabel moderatornya. Dan yang keenam, menarik sebuah kesimpulan dan menginterpretasi hasil penelitian meta-analisis.
Selanjutnya, jenis-jenis penelitian meta-analisis. Jenis-jenis penelitian meta-analisis ada 7. Yang pertama, penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental ialah penelitian yang membangun suatu hubungan sebab akibat dengan cara memanipulasi dan mengamati dua kelompok objek, yaitu satu kelompok treatment atau kelompok yang mendapatkan perlakuan, dan satu kelompok kontrol, yaitu kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan. Penelitian eksperimental merupakan penelitian ilmiah yang meyakinkan karena peneliti memberikan suatu perlakuan yang berbeda. Yang kedua, penelitian korelasional. Penelitian korelasional bertujuan untuk membuktikan hubungan sejauh mana antara satu atau lebih variabel. Jenis penelitian ini dapat membantu peneliti membuat prediksi yang lebih cerdas. Yang ketiga, penelitian penyebab perbandingan. Penelitian penyebab perbandingan bermaksud untuk menentukan suatu konsekuensi atau penyebab dari suatu perbedaan kelompok-kelompok orang. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian kausal komparatif. Studi kausal komparatif ialah suatu nilai untuk mengidentifikasi kemungkinan sebuah penyebab variasi yang diamati dalam pola perilaku siswa. Yang keempat, penelitian survei. Penelitian survei ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang variabel dari populasi. Data dari penelitian survei ini akan memperoleh karakteristik yang lebih spesifik pada suatu kelompok. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian survei ini adalah kuesioner atau wawancara. Penelitian ini juga banyak digunakan untuk merumuskan suatu kebijakan. Yang kelima, penelitian etnografi. Penelitian etnografi atau yang lebih dikenal dengan penelitian deskriptif. Penelitian etnografi ialah menggambarkan atau mendokumentasikan suatu kejadian, peristiwa, atau fenomena dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan dengan sebenar-benarnya. Selain melalui suatu pengamatan, penelitian ini juga bisa dilakukan dengan cara mewawancarai narasumber yang terpercaya untuk mendapatkan sebuah informasi yang lebih jelas. Yang keenam, penelitian sejarah. Penelitian sejarah meliputi kegiatan yang meneliti beberapa dokumen pada suatu periode atau individu mewawancarai narasumber yang terpercaya yang memiliki pengalaman cukup pada suatu periode tersebut. Masalah pada penelitian sejarah ini ialah data dari dokumen harus dipastikan dengan sangat benar datang dari periode yang akan diteliti, dan memastikan data yang berasal dari jawaban narasumber itu sudah benar. Penelitian sejarah ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa atau kejadian itu bisa terjadi pada periode tertentu dengan tepat. Yang ketujuh, penelitian tindakan. Penelitian tindakan merupakan penelitian yang dilakukan oleh partisipan dalam situasi sosial untuk memperbaiki praktik-praktik yang dilakukannya. Misalnya dalam bidang pendidikan. Penelitian tindakan ini secara umum dikenal sebagai penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dalam upaya untuk melakukan suatu perbaikan kegiatan proses pembelajarannya di dalam kelas. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari meta-analisis. Kelebihan meta-analisis. Yang pertama, meta-analisis bersifat objektif. Karena sifat meta-analisis yang lebih objektif, jadi memungkinkan meta-analisis lebih fokus pada data.
bukan fokus pada kesimpulan dari berbagai macam studi. Yang kedua, hasilnya lebih representatif. Karena meta-analisis ini memungkinkan kita untuk mengkombinasikan berbagai macam hasil penelitian, maka hasil dari meta-analisis ini lebih representatif. Yang ketiga, meta-analisis lebih mudah dilakukan karena dilakukan secara kuantitatif dan berfokus pada effect size. Yang keempat, meta-analisis mampu menemukan pengaruh atau hubungan yang dikaburkan dalam pendekatan lain untuk meringkas penelitian. Baik, selanjutnya ada kekurangan dari meta-analisis. Yang pertama, analisis ini membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya. Yang kedua, kemungkinan adanya bias pada pengambilan sampel dan publikasi. Yang ketiga, dalam melaksanakan meta-analisis, seseorang peneliti membutuhkan pengetahuan yang khusus dalam memilih dan mencari effect size yang tepat dan menganalisis secara statistika. Selanjutnya ada contoh penelitian yang menggunakan metode meta-analisis dengan judul Meta-analisis metode pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis di sekolah dasar dengan penulis Indri Anugraheni. Masalah yang ditemukan pada jurnal tersebut yaitu pada kenyataan di sekolah masih kurangnya tingkat kemampuan berpikir kritis di sekolah dasar. Beberapa faktor yang membuat kurangnya kemampuan berpikir ini adalah guru yang kurang meningkatkan kualitas dalam pembelajaran dan tidak dapat melakukan pembelajaran yang inovatif. Guru cenderung masih menggunakan metode pembelajaran yang membosankan dan tidak efektif tanpa memperhatikan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini menyebabkan siswa masih kurang dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis, padahal pengembangan berpikir kritis sendiri sangat penting bagi siswa sejak dini, yaitu khususnya untuk siswa yang di sekolah dasar. Nah, oleh karena itu, penulis mencoba untuk menganalisis peningkatan proses berkembangnya kemampuan berpikir kritis siswa khususnya di sekolah dasar. Lalu, untuk metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah meta-analisis. Meta-analisis adalah penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara merangkum data penelitian, mereview dan menganalisis data penelitian dari beberapa hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Pengumpulan data penelitian dilakukan peneliti dengan cara menelusuri artikel-artikel yang terdapat pada jurnal online, hasil skripsi atau disertasi di repository dengan menggunakan Google Cendekia. Kata kunci yang digunakan peneliti dalam penulisan artikel tersebut adalah problem-based learning dan berpikir kritis. Dari penelusuran dengan menggunakan kata kunci problem-based learning dan berpikir kritis ini diperoleh beberapa artikel, kemudian dipilih artikel yang memenuhi kriteria problem-based learning untuk meningkatkan berpikir kritis, yaitu tersedianya data sebelum tindakan dan sesudah tindakan dalam bentuk skor. Kemudian skor yang diperoleh dianalisis dengan mencari persentase. Teknik analisis yang menggunakan metode pembanding untuk menentukan dampak penerapan metode model pembelajaran problem-based learning. Lalu, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan selisih skor sebelum tindakan pembelajaran problem-based learning dengan sesudah tindakan-tindakan pembelajaran problem-based learning, sebagian besarnya peningkatan. Kemudian dibagi skor sebelum tindakan pembelajaran problem-based learning dalam bentuk persen untuk menentukan besarnya pengaruh tindakan pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Sekian penjelasan mengenai metode meta-analisis dari kami. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.